Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini gua akan membahas investasi modal kecil, untung besar. Apa yang investasi yang bisa menghasilkan banyak tapi modalnya sedikit, jadi ngegulung ya, dari modal kecil sampai jadi uangnya bisa jadi banyak. Apa? Itu kan pertanyaan semua orang ya. Oke, gua akan jelasin di video ini, tonton sampai akhir. Jangan di-skip. Oke, sebelum kita ngebahas investasi, investasi kan analoginya kebanyakan orang, kita naruh uang, uangnya bisa berkembang sendiri jadi berapa. Nah, kita harus tahu dulu sebelumnya kita mulai, oh yang ini bagus, ini bagus. Nggak begitu. Karena gue di sini bukan promosi ya, gue bukan mau jualan. Gue mau edukasi kalian. Kalian harus tahu dulu produk-produk keuangan itu ada apa aja. Ada yang low risk, ada yang medium risk, ada yang high risk. Apa kelebihan kekurangannya beda-beda? Perbedaannya apa dan instrumennya apa? Oke, pertama gue jelasin dulu produk keuangan yang low risk. Nah, yang low risk itu yang keuntungannya kecil tapi pasti untung. Ya, alias nggak ada kemungkinan rugi atau kemungkinan ruginya hampir tidak ada, kecuali ya perusahaannya bangkrut ataupun gagal bayar ya. Tapi itu udah masuknya beda lagi. Ya, itu disebutnya udah gagal ya, disebutnya berarti bangkrut aja orang gitu ya. Yang pertama low risk ada obligasi atau surat hutang negara. Ya, jadi di mana kita bisa membeli surat hutang negara. Dan ketika kita membeli surat hutang tersebut, kita akan dikasih ibaratnya kasarannya bunga. Ya, bunga oleh negara. Karena ibaratnya negara berhutang kepada kita. Kita minjemin duit ke negara, nanti negara bayar hutang ke kita plus bunganya. Dan bunganya dibayar tiap kapan? Macam-macam. Ada yang tiap bulan, ada yang tiap beberapa bulan sekali, ada yang tiap tahun. Cuman itulah konsep dari surat hutang negara atau yang sering disebut obligasi. Returnnya setahun biasanya di bawah 10% ya. Umumnya 5-10% ya kalau di Indonesia. Tergantung obligasinya macam-macam, dan obligasi kadang-kadang nggak cuman ke negara, ada obligasi perusahaan. Cuman memang yang paling tanda kutip aman biasanya obligasi negara. Dan obligasi negara pun ini surat hutang negara, ibaratnya kita bisa minjemin duit, itu bukan hanya di negara kita loh, bukan hanya di Indonesia. Di Amerika pun ada, ataupun di negara-negara lain. Kalau di negara-negara yang ekonominya lebih nggak stabil, seperti mungkin Argentina waktu beberapa tahun yang lalu, otomatis bunganya pun lebih besar. Ibaratnya kita dapat bunga tahunan atau kita dapat keuntungannya secara persentasi lebih besar semakin, karena dinilai investasi tersebut lebih beresiko. Tapi pada umumnya obligasi itu sebuah investasi yang tidak beresiko ataupun resikonya minim sekali, kecuali negaranya bangkrut, gagal bayar. Ya, itu kalau ke negara. Kalau ke perusahaan ya kecuali perusahaan tersebut bangkrut. Kemudian ada lagi yang kedua, ini low risk juga, deposito bank. Deposito bank, ya uang kita dikunci sama bank supaya bank bisa pinjemin lagi ke orang lain. Dan bank dapat keuntungan dari meminjamkan uang tersebut kepada peminjam uang. Nah, uang yang dipinjemin uangnya siapa? Uang orang-orang yang ditaruh di deposito. Nah, deposito itu umumnya yang sama juga di bawah 10% setahun, bukan sebulan loh, setahun. Bahkan banyak bank-bank yang di bawah 5% dalam setahun. Ya, itu kalau kita ngomongin di Indonesia. Di negara lain bahkan bisa lebih kecil lagi. Di Amerika ya lebih kecil. Di Jepang, deposito bank hampir 0%. Ya, currency-nya dinilai lebih stabil, inflasinya lebih kecil, ya dia ngasih bunga jadi nggak bisa gede-gede, karena bunga dari bank sentralnya pun kecil. Nah, deposito bank juga sama, uang kita dikunci, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, nanti setelah uang kita mateng, ya maturity date, cair, uang kita modal awal dicair, plus profitnya, alias plus bunganya. Itu umumnya yang low risk, kecuali ya banknya bangkrut, gagal bayar, ya itu beda lagi ya, perusahaannya kolaps. Itu namanya nggak bisa WD, ya, hancur. Cuman ya kalau kita di bank-bank yang kredibel ya harusnya aman ya. Itu low risk. Ya pastinya low risk, return-nya pun low. Setahun yang low risk itu ya di bawah 10% ya. Itu udah pasti. Kebanyakan di bawah 10%. Next kita masuk ke produk keuangan yang medium risk. Ya, medium risk ini potensi untungnya lebih besar, ya cukup besar. Tapi ada potensi untuk rugi juga. Walaupun ruginya mungkin nggak sampai habis, nggak sampai nol. Ya, tapi ada potensi untuk uang kita minus. Apa yang medium risk ini? Pertama, investasi emas, kita beli emas spot. Ya, spot itu apa? Berarti 1:1 tanpa leverage. Spot juga macam-macam. Ada yang digital, kayak kita kalau ke e-commerce atau ke mana aplikasi-aplikasi yang nawarin obligasi, ada juga nawarin investasi emas yang kadang, atau aplikasi buat investasi saham, kadang-kadang nawarin emas juga nih. Tapi emasnya spot.
Dia. Kita punya 1 juta ya belinya 1 juta. Kalau sekarang kan per gua ngerekam 1 gram itu sekitar 1,3-1,4 juta rupiah per gram. Ya udah kita beli punya 1,5 juta nih. Ya udah kita dapat kurang lebih 1 gram. Ya dia status satuannya pakai gramasi ya. Beda dengan kalau kalian beli emas yang futures ya, alias yang sering disebut trading emas itu pakai troy ounce. Makanya harganya kan kenapa satu unitnya ribuan dolar tuh sampai 2.000. Saat gua rekam sekarang kan harganya nih, lihat di HP nih, kita ke HP bentar. 2.300. Kenapa? Karena ini troy ounce satuannya ya. Ini beda. Tapi nanti gua bahas soal yang futures. Kalau troy ounce itu 1 troy ounce 31,1 gram. Nah, tadi emas spot. Emas spot ada yang fisik, ada yang digital ya. Itu tergantung ya. Kalau fisik ya otomatis nggak bisa beli terlalu kecil. Kalau beli terlalu kecil ya kena biaya admin segala macam. Jadi hitungannya per gramnya mahal. Kalau emas digital ya jadi per gramnya tetap murah walaupun kita hanya beli 1 gram, 2 gram ataupun setengah gram, 0,1 gram. Ya, begitu. Ya, kemudian next ada saham. Ini juga masih masuk medium risk, saham karena spot. Kita punya 1 juta ya beli sahamnya 1 juta. Punya 10 juta beli sahamnya senilai 10 juta. Saham pun macam-macam ya. Saham kalau dijabarin lagi ada yang blue chip, ada saham gorengan. Blue chip yang bank-bank besar, saham-saham yang relatif stabil growth-nya, tapi ya bisa minus juga. Kayak sekarang kan beberapa bulan terakhir nih saat gua rekam sekarang, berarti sekarang bulan Juli 2024, kan beberapa bulan yang lalu sempat blue chip aja sampai turun sahamnya di awal tahun 2024. Padahal saham-saham yang bank-bank besar tuh yang dibilang nggak turun-turun, harganya naik terus perlahan dikit-dikit. Tapi uang asing pada keluar dari Indonesia akhirnya harganya turun juga. Di IHSG kan indeks saham Indonesia memang lagi turun secara overall. Tapi itulah saham, bisa untung bisa rugi. Walaupun ruginya nggak sampai 0 juga karena nggak pakai leverage. Kecuali pakai leverage beda lagi nanti ya. Itu masuk yang ke high risk. Next, medium risk ada forex. Spot. Forex spot tuh apa? Yuk, ya lu kalau ke money changer atau ke airport ya beli dolar, tuker atau ke bank tuh tuker uang fisik ya itu lu trading forex, mata uang asing. Forex tuh foreign exchange, jual beli mata uang. Ya lu beli dolar, jual dolar itu forex, disebutnya lu trader forex, tapi spot. Ya kalau uang fisik. Banyak kok orang yang oke, gue punya nih uang 100 juta, 1 miliar. Gimana nih rupiah melemah terus, dolar naik terus. Ya oke, dibeliin USD. Simpen misalnya di brankas kayak di mana dalam bentuk mata uang asing. Ada yang begitu atau enggak taruh di bank tapi dalam tabungannya tabungan falas, tabungan US dollar atau Sing dollar, Singaporean dollar macam-macam. Tapi itu sifatnya masih 1:1 tanpa leverage. Itu medium risk. Bisa untung tapi bisa rugi juga. Ya tapi ruginya nggak sampai 0. Next ada lagi crypto spot. Ya, ada orang bilang crypto spot tuh high risk. Kalau menurut gua ya pribadi itu masih medium. Belum high risk itu. Karena yang gua biasa tradingin atau yang biasa gua investasi nih yang di belakang gua nih, itu lebih high risk lagi dari kripto. Ya, nanti kita bahas yang high risk. Crypto spot menurut gua, kecuali lu koin micin ya. Kalau koin-koin yang besar-besar, Bitcoin, Ethereum, ya bisa rugi, tapi ruginya kan nggak akan sampai 100%. Ya memang Bitcoin sekalipun bisa minus 50%, tapi menurut gua baru 50%. belum 90% gitu ya. Kalau menurut gua ya opini orang beda-beda ya, tapi kalau gua kan anak muda ya, masih berjiwa ini ya, berjiwa ya udahlah. Yang penting returnnya tinggi gitu ya. Yang namanya jiwa muda masih berani nekat lah. Cuman kalau menurut gua crypto spot itu masih medium risk, ya bisa untung. Bitcoin aja pertumbuhannya secara rata-rata sejak tahun 2011 kita bisa ngelihat pertumbuhan per tahunnya kalau ditarik garis kurang lebih bisa 100%-an ya. Lebih dari 100% per tahun. Gila banget. Itu kalau cuman beli Bitcoin dan itu spot. Punya 1 juta beli Bitcoinnya senilai 1 juta. Berarti kan satu Bitcoin sekarang per saat gua rekam kurang lebih 1 M ya nilainya, satu kepingnya. Juli 2024. Ya udah lu punya 1 M ya lu cuma bisa beli 1 Bitcoin. Memang bisa turun tapi kan walaupun seturun-turunnya kita ya masih punya koinnya lah gitu. Jadi nggak hilang uangnya. Kecuali lu koin micin yang bisa minus sampai 99% ya beda lagi. Makanya gua nggak suka ya kalau gua pribadi koin micin karena harganya bisa dikontrol oleh bandarnya, dikerek naik atau kerek turun dengan mudah oleh bandarnya atau whale-nya, pemegang koin terbesarnya, whale. Next, kita masuk ke yang produk keuangan high risk. Ya, high risk. Potensi untungnya super besar. Ya, ribuan persen itu udah biasa. Ya, jadi 1 juta bisa jadi 10 juta dalam berapa hari gitu. Tapi kemungkinan ruginya bahkan bisa rugi semua, rugi total. Kita misalnya masuk 1 juta, bisa 1 juta-1 jutanya hilang. Ini super high risk.
Dan yang high risk ini sifatnya itu semuanya ada leverage. Alias kita bisa membeli ataupun menjual barang sebuah aset dengan nilai yang lebih besar dibanding uang yang kita miliki atau uang yang kita taruh di akun trading kita ataupun akun investasi kita. Yang pertama di produk keuangan high risk ada crypto futures. Jadi ini sama aja kayak kripto yang tadi yang spot, cuman bedanya di sini ada leverage. Dan kita misalnya 1:100, berarti kita modal 1 juta bisa beli Bitcoinnya senilai 100 juta. Misalnya kita full margin nih, 1 juta, kita deposit 1 juta di akun trading kita buat trading futures ya. 1 juta, 1 jutanya full margin dipakai semua buat jadi modal kita open posisi. Berarti kan posisi kita nilainya 100 juta rupiah. Harga Bitcoin naik aja 1%, open posisi buy, kita udah untung 100%. 1 juta kita udah jadi 2 juta. Karena kali 100 leverage-nya, ya 1:100. Kalau turun 1%, kita udah rugi 100%. Itu kalau open posisi buy. Tapi kerennya dari instrumen high risk ini alias futures bisa dua arah. Jadi kita bisa open posisi sell juga kalau kita prediksi misalnya analisa ini berpotensi turun, kita open posisi sell. Kalau turun kita malah untung, kalau naik kita malah rugi ya. Sama, misalnya 1:100, 1 juta open posisinya 100 juta, open posisi sell alias short. Turun nih 1% harga Bitcoin, kita untung 100%, 1 juta kita jadi 2 juta. Tapi naik ternyata 1% dari harga kita beli atau open posisi, ya harga jual berarti. Sell, ya short. Ya udah kita hangus 100%. Jadi di futures ini kita harus benar-benar berhati-hati dan paham sama namanya money management ataupun manajemen resiko. Tapi kalau kalian tahu caranya manajemen resiko, futures ini ladang uang bos. Ya bisa ngasilin uang gila-gilaan. Ya karena kita bisa manage resikonya, kita bisa atur. Next, instrumen high risk lagi ini emas futures. Nah, emas futures sama kayak crypto futures, sistemnya futures alias ada leverage. Tapi di emas ini leverage-nya lebih gede. Leverage 100 tuh nggak ada apa-apa. 100 tuh kecil kalau di emas. 500 aja masih biasa aja. 1000 juga umum, nggak aneh. Bahkan ada sampai leverage 2000, 3000 leverage. Kalau leverage 1000 aja kita ngitung yang gampang. Buy. Harga emas naik 0,1%. 1 juta modal kita misalnya open posisi full margin. Berarti 1 juta kita beli kontrak emasnya senilai 1 miliar nih. Naik 0,1%, kita untungnya 100%. Sejuta kita jadi 2 juta. Tapi ternyata turun karena open posisinya buy, ya hangus 1 jutanya jadi 0. Nah, itu yang disebut leverage trading ataupun trading futures ya di market derivatif. Derivatif itu market turunan ya dari market real. Jadi harganya harus ngikutin market real. Cuman bedanya dia ada fasilitas leverage. Ya, siapa yang memfasilitasi? Ya broker. Ya, broker tempat kita aplikasi ataupun website aplikasi yang tempat kita deposit, withdraw, dia yang fasilitasin. Jadi broker tuh minjemin uang ke kita buat pakai trading. Tapi broker nggak mau sampai rugi. Akun kita kalau sampai minus, sebelum minus udah di-cut duluan. Tergantung, kecuali lu memang ini khusus ya, perjanjian khusus. Lu mau bisa ngutang sama broker. Kadang-kadang ada klien-klien spesial ya, big player gitu, dia dapat fasilitas bisa trading pakai utang, minus akunnya. Tapi ya itu jarang sekali ya. Nggak boleh gitu. Jadi lu punya utang ke broker. Dan kalau nggak dibayar sama broker ya diblokir, di blacklist. Tapi itu sangat jarang lah ya. Itu nggak usah dibahas lah. Itu hampir nggak bisa didapetin kecuali lu memang tradingnya miliaran ya. Next, instrumen high risk lagi, forex futures. Sama, jual beli mata uang. Nah, gua kasih lihat ya. Oh ya, nah ini gua kasih lihat dulu XAUUSD futures ya. Lihat satu lot. Gua ini kebetulan dapat fasilitas leverage 3000 ya di salah satu broker. Nih kita lihat. Gua nggak mau promosi di sini. Lihat 1:3000. Lihat buat satu lot emas. Satu lot emas tuh gede banget nilainya. Lihat tuh di bawahnya ada tulisan 239.000 USD alias 3 miliar rupiah lebih. Berarti gua mau beli emas senilai 3 miliar cuman butuh modal berapa? $79. Lihat required margin di kiri. Jadi gua dengan modal 80 lah. $80 gua bisa beli emas 3 miliar. Ya gila. Ini kan leverage 3000. By the way, broker yang gua pakai ini, dia by default nggak ngasih leverage 3000. Defaultnya cuma 1000, cuman kalau special client dia bisa request sampai 3000. Ya, special client lah ya. Nah, di instrumen high risk ini, ya kadang-kadang saking high risk-nya dan orang-orang kebanyakan investnya itu jangka pendek banget, makanya sering disebut dengan trading. Sebenarnya trading sama investasi itu sama aja, cuma beda durasi waktu. Cuman karena di misalnya ya di XAUUSD futures, orang kan suka investnya tuh pendek banget. Misalnya sekarang beli emas 15 menit lagi udah di close alias dijual.
setengah jam lagi udah dijual. Berarti cuma investasi setengah jam. Bayangin lu investasi beli emas tapi cuma 15 menit. Bahkan cuma 1 menit kadang. Ya makanya orang sering sebut trading alias jual beli. Jadi bukan investasi. Tapi ya sebenarnya sama aja, cuma beda durasi waktu. Kalau trading jangka pendek, investasi itu jangka panjang. Ya. Nih, sekarang next, ini produk keuangannya high risk juga. Forex futures. Nah, kita contohin dengan Euro USD ya, ini di sini. Sama, gua punya leverage ini 1/3000. Lihat, satu lotnya berapa nilainya ya? Satu lot. $100.000 satu lotnya. Berarti satu lot itu sama dengan kita beli euro, ya mata uang Eropa, euro, senilai $100.000. Beli euro senilai 1,5 miliar rupiah. Tapi gue buat beli 1,5 miliar rupiah euro ini ya, gue cuman butuh modal berapa? $30. Gila kan? Karena leverage-nya itu loh. Nah, tapi kita juga ketika melakukan jual beli ya, kita otomatis bayar trading fee alias spread ya. Di sini ada spread tuh, lihat. Kebetulan broker yang gua pakai spreadnya cukup tipis, cukup murah alias trading fee-nya. Ini XAUUSD sama ada spreadnya juga. Nih, lihat kalau di sini satu lot, nih ada tuh biaya spreadnya berapa dolar? $16-17. Nah, itu. Ya, jadi kita tetap membayar spread, sistemnya seperti di money changer. Selisih harga jual beli kursnya. Next, produk keuangan high risk juga ada indeks saham futures. Ya, ini bukan saham, ini adalah indeks saham. Contoh nih, US 100. US 100 itu apa? Ini adalah indeks saham, 100 saham teknologi terbesar di Amerika Serikat digabungin jadi satu, jadilah US 100. Saham seperti Facebook, Google, Amazon, nah yang besar-besar itu digabungin jadi satu, 100 company ya. Nah, terus harganya jadi disebutnya US 100. Otomatis karena 100 perusahaan terbesar digabungin ya harganya lebih stabil ya dibanding kita beli saham individual. Tapi ada tapinya. Walaupun ini lebih stabil dibanding kita beli saham Google ya, saham Facebook. Kalau beli saham kan 1/1 spot. Ya. Kalau di sini bisa pakai leverage. Sama, ini juga indeks saham, sistemnya futures. Cuman trading futuresnya alias investasi futuresnya di market indeks saham. Nah, US 100 nih. Sama, ini juga ada sistem leverage nih untuk satu lot. Satu lotnya ini bahkan lebih gede, 300.000 USD. Lihat satu US lotnya berarti 5 apa 6 miliar rupiah tuh satu lot nilainya. Tapi cuman butuh modal $100 untuk beli senilai 5 miliar tersebut. Ya, cuman kalau kita analisanya salah, misalnya open posisi buy kan kita pengen naik ya, ternyata malah turun. Akun kita kalau full margin bisa langsung margin call. Margin call tuh hangus karena akun kita tidak bisa menyentuh sampai minus. Kecuali ada perjanjian khusus sama broker, which is hampir jarang banget lah. Dari ribuan-ribuan klien palingan cuma satu orang yang dapat fasilitas seperti itu ya. Jadi akun kita nggak bisa sampai minus, sampai nol dia auto cut ya. Karena kita membelinya jauh lebih banyak dibanding uang kita miliki, otomatis dampak kenaikan dan penurunan harga kayak dimagnifikasi ya di kaca pembesar. Naik berapa poin kita untungnya udah gila-gilaan nih. Contoh kalau di XAUUSD ya. Balik lagi tadi yang emas futures. Kalau kita satu lot ya alias kita beli emas 3M lebih, 1 poin naik atau turun itu sama dengan profit kita $1. Jadi harga emas kan sekarang per troy ounce ya, bukan gram. 2.391, berapa poin tuh di belakangnya ada 2. Naik aja satu angka di belakang, kita udah untung $1, teng. Dan harga emas biasanya naik turun per harinya bisa sampai ribuan poin ya, bukan cuma 1 poin. Makanya bayangin kalau lu cuma modal 1 juta, satu lot nih open posisi, buy misalnya. Ternyata malah turun 100 poin aja harga emas. Ya. Turun $1 per troy ounce. Akun lu udah MC. Itu resikonya. Tapi potensinya, kalau lu jagoan Lisa, bisa memprediksi, oh sekarang ini bagus, berpotensi naik, berpotensi turun. Bisa untung luar biasa. Kemudian sekarang udah tahu nih produk-produk keuangan. Yang jadi pertanyaan, kalau gua pilih yang mana? Nah, itu kan banyak yang nanya, kalau gua pilih yang mana? Sebenarnya tiap orang beda-beda ya, tergantung profil resikonya masing-masing. Tapi kalau gue pribadi, gue suka gini. Gue nggak suka namanya nanggung-nanggung. Kalau kita pengen low risk kalian. Ya yang pasti-pasti. Deposito lah taruh, obligasi, surat utang, nabung. Ya seperti pada umumnya ya. Walaupun bunga kecil, tapi yang namanya kita naruh duit nggak mau ada resiko ya begitu. Low risk kalian. High risk kalian. Tembak, door. Supaya apa? Supaya kita bisa memaksimalkan potensi keuntungan kita. Kalau namanya ya, kita mau ngerjain sesuatu, termasuk ini investasi ya. Kalau gua nggak suka setengah-setengah. Gua suka
full effort. Kalau gue dari dulu kalau ngerjain apa-apa, gue full effort. Mau di bidang apapun, di industri apapun, termasuk saat gue investasi, gue full effort. Jadi yang aman-aman sekalian, agresif-agresif sekalian. Walaupun ada resiko kehilangan seluruh modal gue, ya nggak apa-apa. Ya gue udah atur, ini modal yang udah siap hilang. Gitu. Gue tembak di sana buat ngegulung, dan terbukti ya, di gue berhasil ngegulung uang. Bahkan salah satu akun gue ada yang 1 juta jadi 1 miliar. Karena pakai futures itu loh, fasilitas futures dengan leverage. Memang kemungkinannya sangat kecil, tapi itulah yang terjadi ya. Gue trading di emas, futures dengan leverage besar. Gue sempat ngeflip akun gue nih ya, salah satu akun gue aja cek. Ini profit salah satu akun gue, lihat 1 tahun terakhir, 1 miliar lebih tuh. 100.000 USD berarti 1,5 M lebih, ya itu. Ini akun live ya, bukan demo. Gue nggak cuma di gold doang futuresnya, di Bitcoin, di gold, di Forex, juga di mata uang. Ya itu. Gue menggunakan leverage dengan baik dan benar. Nah itu. Harus belajar itu. Ya nggak mungkin orang langsung bisa, tapi menurut gue patut dipelajari. Karena itu ilmu yang bisa ngegulung uang. Dari kecil sampai jadi besar gitu. Itu kalau itu strategi investasi gua. Low risk kalian, high risk kalian. Kemudian jadi pertanyaan lagi, gimana gua bisa tahu nih ya, contoh nih harga XAUUSD ini mau naik atau turun, kan kelihatannya harganya kayak random tuh, kayak naik turun. Gua pakai strategi yang diajarin di KFX. Nah, kita harus ke aplikasi lain namanya TradingView, ini khusus analisa, nggak bisa untuk depo WD trading, nggak bisa. Eksekusi trading nggak bisa, ini juga buat analisa aja ya. Gue pakai indikator Ken Wilboy FX Algo. Ya, ini indikatornya. Ini canggih banget. Udah ada signal buy sell-nya. Tapi jangan diikutin semua signal ya. Karena kadang-kadang ada false signalnya juga. Dan ini udah ada take profit dan stop loss-nya. Ya, jadi nggak hanya profit, tapi kita juga harus tahu stop loss-nya di berapa nih kita untuk membatasi kerugian. Ini indikator canggih banget, tercanggih yang pernah kita bikin di Ken Wilboy FX. Karena ini, selain ada buy sell signal, tapi ada take profit stop loss-nya juga. Jadi kita tahu, oh ini batasnya kita di sini cabut. Bukannya buy, naik terus. Oh nggak, di sini cabut. Atau nggak, kalaupun sampai loss, di sini cabut. Nah itu. Tapi jangan semua buy sell diikutin ya. Misalnya kalau kayak gini nih. Kalau marketnya lagi sideways, signalnya buy sell, berarti itu false signal, abaikan aja ya. Yang salah satu indikator kuat lah ya. Ken Wilboy FX Algo ini kan kayak beberapa indikator digabungin jadi satu ya. Tapi ada salah satu teknik ya yang gua suka pakai buat kita ngefilter mana signal yang benar, mana signal yang salah. Kalau pitanya misalnya merah, ada signal buy, berarti jangan diikutin. Dan sama ketika pitanya biru dan tapi ada signal sell, jangan diikutin. Nah, kalau market lagi sideways, pitanya merah, biru, signalnya buy sell. Jangan diikutin, karena marketnya lagi sideways, nggak cocok buat kita tradingin untuk kita masuk ke market. Sebenarnya trading ataupun investasi apapun, kalau di medium atau yang high risk, yang tadi balik lagi di produk keuangan yang medium ataupun high risk, itu nggak ada yang namanya strategi kita analisa pasti bener. Oh, kalau ini analisa kita, kata indikatornya ini buy, pasti naik. Kata indikator ini sell, pasti sell. Ataupun sinyal, pasti benar 100%. Signal buy, market nurut aja terus, nggak pernah salah. Nggak mungkin. Ya, namanya di market apapun, itu orang itu nggak ada yang analisanya akurasi 100%. Ya, mau di emas, kayak di Bitcoin, di saham, di kripto. Makanya kita harus, terutama kalau di futures ya, ini kan high risk, harus menerapkan money management yang benar. Ya, termasuk indikator ini akurasinya tinggi, ya kurang lebih 90% plus, tapi ada salahnya juga. Jangan sampai waktu analisanya salah, kalian kehabisan seluruh modal kalian. Makanya harus terapin money management yang benar. Gua saranin setiap $100, 0,01 lot. Jangan banyak-banyak, jangan full margin besar-besar. Nanti terlalu berisiko. Cepat margin call, cepat hancur akun kalian. Berarti kalau $200, 0,02 lot. Pakai stop loss. Stop loss itu didesain supaya kalian nggak margin call. Kemudian, pastikan modal kalian cukup. Kalau modal terlalu kecil, ya akun juga gampang margin call. Nah, seperti itu. Ya, kalau kalian mau belajar investasi ataupun trading lebih lanjut, gua saranin di dalam KFX itu adalah komunitas trading terbesar di Asia Tenggara. Udah banyak orang dari seluruh Asia Tenggara, dari Malaysia, dari Indo, dari Singapura.
ribuan trader di sana. Ya, pertama dapat grup ribuan trader. Kedua, dapat edukasi full sampai mahir gratis, nggak usah bayar. Ketiga, kalian akan dapat signal akurasi tinggi, baik signal jangka pendek, scalping, ataupun signal yang jangka waktunya lebih panjang, swing. Tergantung kalian masuk yang VIP atau VVIP. Dua-duanya gratis, tenang aja, tapi ada syarat dan ketentuannya. Cek aja website kita di deskripsi. Keempat, dapat indikator. Nah, ini salah satu indikator yang gua pakai, ini indikator VVIP kita. Tercanggih dan terbaru yang pernah kita buat. VIP ada indikator VIP, VVIP ada indikator VVIP. Terakhir, kalian akan dapat diskon trading fee. Ya, jadi kalian akan mendapatkan trading fee termurah di berbagai broker yang teregulasi. Kurang apa lagi, semua itu gratis, nggak usah bayar. Tapi nanti akan jadi bayar. Sebelum jadi bayar mahal, buruan. Linknya di deskripsi. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua, dan salam cuan.